Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Allah pasti akan menjamin seluruh makhluknya yang ada di muka bumi. Nah, salah satu ikhtiar agar kita tahu bagaimana jaminan Allah, kita coba yuk telusuri bagaimana manusia dijamin rezekinya jauh sebelum manusia itu ada. Bahkan jauh sebelum manusia itu terbentuk. Yuk kita saksikan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ada beberapa catatan atau disclaimer ya. Yang pertama adalah konsep rezeki. Tentang rezeki itu amat luas batasannya. Nah, pada tayangan video ini kita coba yuk membahas salah satu komponen rezeki, yaitu dari segi energi. Yang kedua, ketika Allah mensabdakan sesuatu benar, Allah dengan segera firman-Nya. Tayangan video ini bukan untuk mencari kebenaran dan pembenaran, tetapi karena Allah sendiri yang berfirman bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Kita meneliti ayat-ayat Allah yang tersurat dan tercipta. Baik. Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan coba yuk buktikan bahwa Allah menjamin rezeki bagi setiap makhluk. Bahkan jaminan rezeki Allah itu pasti adanya. Kita akan coba lihat pada diri kita manusia ya. Saya, ibu, bapak, sahabat semua. Kita akan coba telusuri bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita jauh sebelum kita itu ada. Kita coba lihat. Manusia berasal dari satu sperma ayah dan dari satu sel telur dari ibu. Kita coba telusuri. Nah, sel sperma dari ayah ya, ketika dikeluarkan, maka sel sperma itu sudah ada rezekinya. Kita tahu sperma itu ada 3 bagian kan? Ada bagian kepala, ada bagian tengah, dan ada bagian ekor. Nah, di bagian tengah lah Allah simpan energi berupa ATP. Allah berikan rezeki kepada bakal calon kita nih. Bakal calon kitanya belum ada nih, lewat sperma. Di sana ada mitokondria, di sana ada ATP, di sanalah sumber rezeki kita. Calon kita nih ya, belum jadi kita ya, menjadi sumber energi, menjadi rezeki. Supaya apa? Supaya sperma itu bisa bergerak terus. Dan hebatnya lagi, energi yang tersimpan dalam mitokondria di sperma itu bisa menghidupi sperma itu sampai 5-7 hari. Itu rezeki yang telah Allah titipkan di bakal calon kita, belum menjadi kita. Artinya apa? Allah telah menyediakan energi saat kita itu belum ada. Yang kedua, ternyata kita lihat lagi dari ibu nih, dari ibu kita, Allah telah mengeluarkan sel telur dari ibu, bakal calon kita nih, belum ada kitanya. Dan ternyata Allah titipkan rezeki di sana, di dalam mitokondria juga. Di sana Allah titipkan sumber energi, di sana Allah titipkan ATP. Supaya apa? Supaya hidup sel telur itu. Yang kedua, di dalam rahim ibu kita, sebelum sel telur itu keluar, sudah dilakukan persiapan. Agar apa? Ibarat ladang akan ditanami, maka ladang itu sudah dipupuk, sudah diairin, sudah diolah, sudah dicangkul, sudah siap tanam dengan sumber energi, dengan sumber rezeki yang banyak dan berlimpah. Itulah rahim dengan lapisan endotel dari ibu. Sahabat-sahabat semua, dari fase bagaimana rahim ibu nih, rahim ibu kita nih mempersiapkan calon kedatangan kita nih, dengan mempertebal lapisan endotel, dengan memperbanyak makanan, dengan memperbanyak pembuluh darah. Jadi di rahim ibu, sebelum sel telur itu keluar ya dari ovarium, maka rahim ibu itu sudah menyiapkan diri dengan pembuluh darah yang bertambah banyak, dengan lapisan yang lebih menebal. Untuk apa? Untuk mempersiapkan rezeki kalau sel telur yang datang itu dibuahi oleh sperma. Nah, qadarullah, ketika sel sperma datang dari ayah, kemudian ketemu dengan sel telur nih, sel telur ibu calon kita nih, kitanya belum ada nih. Allah telah titipkan ketika sel telur itu dibuahi,
maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menempel di rahim ibu. Dan qadarullah di sana sudah disiapkan jutaan pembuluh darah baru untuk mensuplai rejeki untuk calon kita ini. Ketika sel tersebut tumbuh dan tumbuh lagi, maka maka Allah titipkan di dalam sel yang tumbuh tadi itu, calon kita itu berupa zigot itu, ya, sel-sel yang masuk ke dalam rahim. Di sanalah yang menjadi perantara masuknya rejeki kita. Kitanya sekali lagi belum ada, baru berbentuk 20, mungkin 30 dan sekian ratus sel. Kita belum ada, baru bakal calon kita. Kemudian makin lama makin besar, Allah siapkan jalan tol tuh. Jalan tol untuk apa? Jalan tol untuk rezeki kita. Dari mana? Dari yang namanya plasenta dengan tali pusatnya. Kita belum bisa nyari makan, kita belum bisa nyari rezeki sendiri, tapi Allah telah sediakan mekanismenya di sana supaya apa? Supaya kita bisa tumbuh kembang. Artinya apa? Allah telah menjamin rezeki bagi diri kita di saat kita baru jadi nih. Di saat kita belum tahu tentang kebutuhan kita, di saat kita belum tahu apa yang kita perlukan, di saat kita belum bisa bagaimana kita berdoa, di saat kita pengetahuan kita nol. Kenapa? Karena otak di dalam diri kita itu dulu baru menjadi bakal otak, belum menjadi otak. Mata, telinga, hidung, panca indera kita itu belum berfungsi. Padahal panca indera itulah salah satu alat untuk mengcapture data ke otak, untuk memasukkan data ke otak. Apa itu rezeki, bagaimana caranya berdoa, apa saja jenis-jenis rezeki. Saat itu panca indera kita itu belum berfungsi. Saat itu otak kita itu belum berfungsi, belum ada data. Tetapi pada saat kita belum bisa meminta, kita saat belum tahu tentang kebutuhan kita, ternyata Allah mencukupi rezeki bagi diri kita tanpa kita minta, tanpa kita tahu. Kemudian Allah titipkan rezeki dari apa? Dari ibu, lewat apa? Lewat plasenta, lewat tali pusat. Dan hebatnya lagi sahabat-sahabat semua, ketika ibu misalnya mual, muntah, makannya kurang, minumnya kurang, energi yang masuk ke perut ibu kurang, yang terjadi apa coba? Allah mengambil cadangan energi dari tubuh ibu untuk apa? Untuk calon kita yang ada di dalam kandungan. Lemak dari ibu dilarutkan untuk menjadi tenaga, dikirim ke plasenta, dikirim ke tali pusat, dikirim ke kita yang masih ada dalam kandungan. Kita tidak tahu kebutuhan energi pada saat itu. Kita juga tidak tahu kebutuhan kalium, natrium, protein, lemak, karbohidrat. Kita tidak tahu. Tapi ternyata kita lahir juga ke alam dunia sempurna. Artinya sahabat-sahabat semua, konsep rezeki ini ya betul-betul demi Allah, Allah telah jamin. Di saat kita juga tidak tahu apa itu yang kita butuhkan, di saat kita belum bisa meminta apa yang kita perlukan, ternyata Allah telah cukupi segala sesuatunya. Kemudian juga Allah ciptakan bagaimana air masuk lewat plasenta, kemudian diolah di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan lagi lewat plasenta, dibuang lewat ginjal ibu. Kemudian Allah juga tumbuh kembangkan berbagai macam jenis sel yang diperlukan. Ada yang menjadi sel mata, ada yang menjadi sel telinga, dan lain sebagainya. Allah sempurnakan ciptaannya. Padahal kita tahu bahwa kita berasal dari dua sel yang menjadi satu sel, kemudian membelah diri. Kemudian ada yang bakal jadi calon otak, ada yang bakal menjadi telinga, akan ada menjadi organ-organ lain. Pengetahuan kita tentang itu sama sekali tidak ada pada saat itu. Tetapi Allah dengan sistem yang amat canggih, yang amat rumit tapi presisi, telah menjadikan kita sebagai manusia seperti ini, sahabat-sahabat semua. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi nyatalah ya bahwa Allah menjamin rezeki bagi kita. Wa ma min dabatin fil ar illa 'alallahu rizquha. Sesungguhnya makhluk melata yang ada di bumi itu dijamin rezekinya. Pertanyaannya, kenapa kok ketika manusia baru tahu tentang ilmu rezeki sedikit, kenapa kok ketika manusia
baru tahu bahwa rezeki itu bermacam-macam. Kenapa manusia ketika sadar bahwa rezeki itu harus dicari, kok menjadi ragu atas jaminan Allah tersebut? Disinilah problemnya. Mungkin nanti di video selanjutnya nanti akan kita coba bahas lebih detail lagi. Nah sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan. Ketika manusia itu di dalam perut ibu nih, calon kita di dalam perut ibu, lama kelamaan makin tumbuh sempurna lah. 36 minggu, 38 minggu kita di dalam kandungan. Begitu kita dilahirkan oleh ibu, kemudian kita baru menghirup udara segar. Masuk lagi rezeki dari Allah. Lewat apa? Lewat paru-paru. Sejak 10 detik manusia lahir, paru-paru itu mengembang. Allah kirimkan rezeki berupa apa? Oksigen, nitrogen, argon. Supaya apa? Supaya sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa bermetabolisme, bisa memasak dan sebagainya, supaya bisa tumbuh kembang. Kemudian Allah titipkan air susu di ibu tanpa kita diajarin bagaimana cara menghisap, bagaimana cara mencari ASI, tanpa diajari. Allah telah titipkan berupa insting di dalam tubuh kita. Andai kata susunya itu berkurang juga, ternyata Allah telah siapkan air susu sapi. Padahal kita tahu ya, bayi dengan sapi, mungkin sapinya itu udah 3 tahun yang lalu sapinya itu lahir. Tetapi hebatnya, Allah telah desain ketika ASI berkurang, maka Allah telah ciptakan, Allah telah jadikan mungkin 3 tahun yang lalu sapi sebagai apa? Sebagai calon nutrisi bagi kita. Gak mungkin ketika kita kurang ASI dari ibu, Allah baru ciptakan sapinya. Artinya apa? Jauh sebelum kita lahir, persiapan rezeki yang telah Allah janjikan itu amat presisi. Kita tidak tahu sapinya dilahirkan dari di mana, kemudian dijadikannya lahirnya tahun berapa. Yang jelas Allah telah desain segala sesuatunya. Ketika kita membutuhkan, rezekinya itu ada. Nah sahabat-sahabat semua, ini membuktikan bahwa ketika kita dijanjikan oleh Allah bahwa kita akan dicukupi rezekinya, kita bisa lihat dari sebelum kita tahu tentang konsep rezeki, dari sebelum tahu kita tentang bagaimana caranya meminta rezeki, dari sebelum kita tahu bagaimana kebutuhan, ternyata sudah jauh sebelumnya Allah menjadikan semuanya. Tinggal bagaimana kita ya untuk mencari rezeki dalam bentuk lainnya. Nah sahabat-sahabat semua, semoga dengan adanya penelusuran ilmiah seperti ini, kita makin yakin bahwa Allah telah mencukupi segala sesuatunya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pada tayangan berikutnya kita akan coba cari bagaimana Allah menjamin rezeki ketika kita setelah lahir dan fase-fase berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.